Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Baitullah, NIM 1986206046, kelas 2019 sore, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Sidoarjo. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Rahman MPD. Pertanyaan pertama, sebutkan landasan hukum mempelajari kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan identitas nasional? Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Dari bahasa Inggris identity yang secara harafiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Pertanyaan ketiga, sebutkan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Nomor 1, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan yaitu Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsep wawasan Nusantara.
Yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Pertanyaan nomor 4, apakah makna integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris integrate yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Dan nation yang artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah yang di bawah suatu kekuasaan politik. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa istilah integrasi nasional memiliki arti keterpaduan, penyatuan, pembaruan, dan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Pertanyaan kelima, jelaskan pengertian dari konstitusi. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi ini diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan menjamin hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur pengubahan undang-undang dasar, berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Oleh karena itu, aturan hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.